Andrea berusia 42 tahun dan lahir pada tanggal 25 Desember. Ketika dia masih kecil, ia tinggal bersama orang tuanya di lingkungan yang agak buruk di pinggiran kota. Andrea adalah anak tunggal, jadi dia tidak punya kakak atau adik untuk bermain bersama dirinya. Saat kecil, Andrea memiliki beberapa boneka polisi superhero. Dia mengatakan, ketika dia dewasa, ia ingin menjadi seperti mereka, seseorang yang kuat dan tidak takut akan bahaya yang ada. Andrea memiliki masalah dengan pendidikan yang berada di kota. Bukan hanya itu, setiap kali banyak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tempat ia tinggal. Pada suatu saat, orang tuanya memberitahu dia, mereka tidak mau tinggal di sana lagi dan pergi mencari tempat lebih tenang ke kota di tempat berbeda. Orang-orangnya baik dan suasana terasa lebih tenang, dan terlebih lagi di sana tinggal beberapa polisi. Sejak saat itulah, Andrea memiliki impian untuk menjadi seorang polisi. Saat ia berusia 9 tahun, ibunya mengatakan kepadanya bahwa ketika dia sudah dewasa, dia bisa menjadi seorang perwira polisi. Mendengar kata-kata ibunya tadi, Andrea menjadi bersemangat dan selalu tekun dalam belajarnya. Saat Andrea berumur 16 tahun, akhirnya teman-teman seakademinya mengajak dia untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Kadang-kadang mereka pergi ke pusat perbelanjaan atau hanya berjalan kaki. Di sana, ketika mereka bertemu dengan gadis-gadis, teman-teman Andrea tidak pandai berbicara dengan lancar dan malah gugup, bahkan terkadang memerah. Kemudian di rumahnya, ada beberapa masalah antara orang tua. Andrea terkadang sedih dan lebih baik pergi untuk menghindari pertengkaran mereka. Tidak lama kemudian, ia menyelesaikan sarjana dengan usia yang sangat muda. Waktu terus berlalu. Saat ini, Andrea berusia 20 tahun. Dan itu adalah tahun terakhirnya bisa menikmati masa bahagia bagi dirinya. Karena saat ia akhirnya memasuki kepolisian dan memiliki kedudukan yang tinggi, bahaya selalu mengancam dirinya. Suatu hari, Andrea menemukan gadis yang punya masalah dengan beberapa laki-laki. Dia tidak mengerti kata-kata gadis tersebut karena dia menggunakan bahasa Jepang. Walaupun begitu, Andrea berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi. Gadis tersebut sangat berterima kasih dan memberinya nomor telepon. Ketika Andrea menanyakan namanya, ada panggilan masuk dari telepon si gadis, dan Andrea tidak sengaja mendengar kata Coco. Lalu gadis tersebut pergi setelah berterima kasih kepadanya. Ketika ia berada di kantor polisi, ponselnya berdering dan terdapat nomor aneh yang menelpon. Saat Andrea menjawab telepon, ternyata yang menelponnya adalah cewek yang ia tolong tadi, dan menyuruh Andrea untuk pergi ke suatu tempat. Ketika dia tiba, ia melihat gadis tersebut dan mulai berbicara sehingga mereka berdua saling memahami. Setelah mereka pergi untuk kembali, Andrea berharap untuk melihatnya lagi, dan sejak saat hari itu, terkadang mereka pergi untuk bersenang-senang menghabiskan banyak waktu. Hingga akhirnya, tiba suatu saat, Andrea ingin melamarnya. Gadis tersebut setuju. Saat itu dia bahagia dan langsung menikahinya. Beberapa tahun kemudian, mereka memiliki seorang putri dan memberi namanya Kelly. Saat itu, Andrea sudah berusia 25 tahun. Ia selalu ditugaskan untuk misi penting dan meninggalkan Coco di rumah bersama Kelly. Saat ia memiliki waktu liburan, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Saat itu, Coco dan Kelly memiliki pakaian Andrea yang terdiri atas kemeja dan seragam. Ia sangat bahagia dan selalu menggunakan kemeja itu di mana saja, baik saat ia bertugas maupun liburan. Beberapa waktu kemudian, Andrea mulai berubah. Dia mencurahkan banyak pekerjaan dan tidak memberi keluarganya waktu yang sama. Sebagian besar didasarkan mengejar penjahat dan kadang-kadang bahkan pergi ke kota yang lain. Saat ia berusia 35 tahun, keadaan di rumahnya telah berubah.
ia tidak lagi merasakan kebahagiaan yang sama. Prinsip Andrew, ayah yang selalu baik, telah hancur karena tugas yang selalu ia terima. Hubungan mereka menjadi semakin lemah. Beberapa waktu kemudian, dia duduk dan berbicara. Mereka berdebat dengan sangat keras. Istrinya tidak merasa enak hidup dengan dirinya dan pergi dengan membawa putri satu-satunya. Mereka pergi dari sana, dan Andrew ditinggalkan sendirian. Dia hancur di dalam keinginan rumahnya, sehingga membuat Andrew menjadi orang yang berbeda. Ia sekarang sedang mengalami kehancuran perlahan demi perlahan, dan dimulai dengan hatinya yang mulai hampa hingga keinginan untuk hidupnya. Karena ia tahu bahwa untuk melindungi dan menjaga keluarganya dia saja, ia tidak bisa apalagi menjaga orang-orang lain. Dia terus depresi dan stop untuk bekerja untuk beberapa saat. Namun, suatu hari ia akhirnya tahu dia harus melakukan satu-satunya tugas yang bisa ia lakukan. Andrew memilih untuk bergerak maju dengan pekerjaannya, walaupun terasa hampa dan menyakitkan. Di setiap misi yang ia ambil, dia memilih misi-misi yang sulit dan bisa membunuhnya. Suatu hari, ia mempunyai misi yang sangat rumit, di mana ia harus menangkap seseorang yang telah dicari dengan waktu yang lama. Dia pergi dengan kelompoknya. Di tempat itu, mereka berhasil menemukan beberapa orang yang dicari. Namun, saat pengejaran, Andrew jatuh ke dalam tanah dan dia pingsan untuk beberapa waktu. Ketika dia bangun, dia sangat bingung melihat rumah sakit. Seorang perawat datang dan tersenyum menyuruhnya untuk tenang agar Andrew jangan banyak memaksakan dirinya. Saat ia melihat ke samping, terdapat sebuah hadiah yang terbungkus rapi. Perawat itu bilang hadiah tersebut adalah pemberian putrinya. Beberapa kali anaknya datang untuk mengunjungi dia. Hal tersebut membuat Andrew menangis bahagia karena ia tahu bahwa putrinya masih peduli kepada dirinya. Namun, itu terakhir kalinya karena tiba-tiba seseorang mendekati dia. Orang tersebut mempunyai tato di lengannya. Saat itu, yang diingat Andrew, dialah orang yang sedang ia cari. Dia bangkit dari tempat tidur, namun karena terlalu memaksakan diri, Andrew tiba-tiba pingsan dan entah kenapa saat dia sadar, dirinya sudah berada di dalam pesawat.